Halo guys, welcome to Sejarah on Plate dan ini edisi FNB, Friday Night Bites. Setiap Jumat kita bakal bahas makanan dari sisi lainnya, sisi gelapnya, cerita aneh, folklore, legenda, sampai kisah-kisah yang creepy yang entah ujung-ujungnya jadi makanan. Dan malam ini kita bakal bahas sesuatu yang innocent banget, mantau. Putih, lembut, fluffy. Bahkan tampilannya aja nggak ada aura mencurigakan sama sekali. Sekarang mantau gampang banget ditemuin. Ada yang dimakan polos, ada yang digoreng, ada yang dicocol susu kental manis. Ada juga versi modern yang warna-warni yang lucu itu. Tapi roti putih kecil ini punya satu legenda yang asal-usulnya agak disturbing. Karena jauh sebelum jadi makanan yang kita kenal sekarang, ada cerita yang menghubungkan mantau dengan ritual. Dan yang diminta di ritual ini bukan ayam, bukan buah, bukan kambing, tapi kepala manusia. Yes, kepala manusia. Dan katanya, seseorang harus menyiapkan puluhan kepala manusia, lalu melemparnya ke sebuah sungai. Tujuannya satu, biar mereka bisa pulang hidup-hidup. Tapi sebelum sampai ke sana, kita kenalan dulu sama makanannya. Karena bentuk mantau yang sekarang justru bikin cerita lamanya jauh lebih creepy. Dan ini kisahnya. Mantau pada dasarnya adalah roti kukus dari China. Bahan dasarnya simple. Tepung terigu, air, dan bahan pengembang. Adonannya difermentasi, dibentuk, lalu bukan dimasukin ke oven, dia malah dikukus. Makanya teksturnya beda banget sama mantau yang kita lihat sekarang, karena sekarang tuh pada digoreng. Tapi ada satu hal yang membingungkan. Mantau zaman sekarang adalah roti kukus tanpa isian. Sedangkan yang ada isi, kita kenal sebagai pauce, yang biasa isiannya sayur atau daging. Tapi istilah makanan berubah sepanjang sejarah. Dan dalam cerita mantau yang kita bakal bahas, justru ada versi yang dibilang isiannya daging. Kenapa? Karena makanan ini katanya nggak dibuat untuk dimakan manusia. Dia dibuat biar kelihatan seperti sesuatu yang lain. Sekitar abad ketiga, China lagi berada di periode yang kita kenal sebagai The Three Kingdoms atau zaman tiga negara. Dan ini bukan periode yang damai. Perang, pemberontak, perebutan wilayah, aliansi, pengkhianat di mana-mana. Pokoknya kalau dijadiin series, seasonnya bakal panjang banget. Tengah semua itu ada nama yang kita kenal banget sampai sekarang. Zhuge Liang. Dia adalah negarawan dan ahli strategi yang dewa. Saking terkenalnya, berabad-abad kemudian kisah dia sampai dicampur dengan legenda. Jadi dari sini kita harus bisa bedain dua Zhuge Liang. Ada Zhuge Liang sebagai tokoh sejarah dan Zhuge Liang versi legenda dan sastra. Mantau masuk ke bagian kedua. Zhuge Liang memang melakukan kampanye militer ke wilayah selatan Shu. Ada pemberontakan di wilayah Nanchong dan pemerintah Shu ingin mengembalikan kontrol di wilayah tersebut. Catatan sejarah memang menempatkan kampanye selatan Zhuge Liang pada tahun 225. Nah, setelah titik ini, ceritanya mulai masuk ke wilayah folklore. Dalam legenda yang berkembang kemudian, setelah kampanye selesai, Zhuge Liang dan pasukannya mulai perjalanan pulang. Mereka harus melewati sebuah sungai, tapi kondisi sungainya nggak bersahabat. Airnya deras. Cuaca buruk, mereka kesulitan menyeberang. Dan menurut cerita yang terkenal, penduduk lokal memberitahu Zhuge Liang masalahnya bukan sekedar air, ada sesuatu yang marah. Roh sungai. Katanya banyak orang meninggal akibat perang dan roh-rohnya belum tenang. Supaya sungai kembali tenang dan pasukan bisa lewat, harus ada persembahan. Zhuge Liang terus bertanya, apa yang gua harus berikan? Dan jawabannya, bukan makanan, bukan uang, bukan hewan. Menurut satu legenda, tradisi setempat minta 49 kepala sebagai korban. Ini kepala manusia. Versi lain menyebut berbeda juga. Bayangin situasinya. Perang baru banget selesai. Udah banyak yang mati. Sekarang, supaya bisa pulang, mereka diminta buat membunuh puluhan orang lagi. Gimana ini? Zhuge Liang terus menolak. Gak, gua mau. Menurut cerita, kurang lebih logikanya, buat apa tenangin arwah yang udah mati dengan menciptakan orang mati baru? Tapi mereka bilang tetap harus ada persembahan. Dan di sini Zhuge Liang punya ide yang agak gila. Dia nggak akan memberi kepala manusia. Dia akan memberi sesuatu yang kelihatannya seperti kepala manusia. Gimana ini? Tepung disiapkan, air, adonan dibuat. Tapi bentuknya bukan seperti mantau kecil yang sekarang lagi kita bikin. Menurut cerita, adonannya dibuat bulat. Kurang lebih menyerupai kepala manusia. Dan dalam satu versi legenda yang terkenal, dalamnya diisiin daging sapi atau daging kambing. Setelah selesai, dibuatlah puluhan buah. Bayangin malam itu ya, di pinggir sungai yang gelap, air deras, ada altar, ada persembahan. Dan di atasnya tersusun puluhan benda berbentuk kepala manusia. Zhuge Liang ini rada gila nih logikanya. Makanya dia pernah dibilang the king of tricks. Zhuge Liang kemudian lakuin ritual di malam itu. Kepala-kepala mantau tadi dipersembahkan sebagai pengganti kepala manusia. Dan setelah ritual
selesai. Pasukannya akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Tapi cerita belum selesai. Gimana ini? Karena makanan pengganti kepala manusia ini nanti jadi punya nama. Dan itulah yang bikin legenda mantau semakin creepy. Dalam folklore etimologi yang terkenal, nama itu dikaitkan dengan karakter yang bisa dipahami sebagai kepala orang barbar. Dan dari sinilah, menurut legenda, lahirlah mantau. Tapi sekarang, pertanyaan pentingnya, apakah semua ini beneran terjadi? Apakah mantau sekarang yang kita makan beneran diciptain sama Cukeliang? Nah di sini sejarah itu jadi jauh lebih complicated. Karena Cukeliang tuh memang nyata, campaign-nya juga nyata. Tapi kepala manusia itu dan penciptaan mantau muncul dalam tradisi tulis yang jauh lebih belakangan. Artinya kita nggak bisa ambil cerita ini terus bilang, ini fakta. Mantau diciptakan di tahun 225 sebagai pengganti human sacrifice. Nggak sesimpel itu. Dan justru bagian paling menarik mantau ada di sini. Karena mungkin pertanyaan sebenarnya bukan apakah Cukeliang beneran menciptakan mantau? Kenapa selama ratusan tahun orang terus menceritakan makanan ini sebagai pengganti kepala manusia? Karena ternyata hubungan antara makanan, ritual, dan bentuk tubuh manusia jauh lebih tua dan creepy daripada satu legenda Cukeliang. Ini yang harus dibedain dari legenda Cukeliang tadi. Cukeliang mempersembahkan mantau sebagai kepala palsu. Belum bisa kita anggap sebagai fakta sejarah. Tapi praktik human sacrifice di China kuno ada bukti arkeologinya, terutama jauh sebelum zaman Cukeliang. Misalnya pada dinasti Shang, manusia itu memang pernah dikorbanin dengan konteks ritual tertentu. Ada yang dikuburkan bersama penguasa, ada tawanan perang yang menjadi korban, ada pengorbanan juga yang dikaitkan dengan kekuasaan. Jadi konsep kita harus memberikan nyawa manusia untuk mendapatkan sesuatu dari kekuatan supernatural bukan ide yang sepenuhnya asing di China kuno. Tapi praktik dan kepercayaan berubah seiring waktu. Dan dari sini, legenda mantau dimulai terasa sedikit lebih masuk akal. Balik ke mantau. Kalau nggak tahu ceritanya ya cuman roti kukus. Tapi setiap kali kita lihat bentukannya yang bulat itu, agak susah buat nggak ingat legenda tadi. Dan mau legenda itu benar-benar terjadi atau nggak, ada satu bagian yang menurutku tetap menarik. Cerita itu nggak menjadikan Cukeliang hebat karena dia mengorbankan 49 orang. Justru sebaliknya, dia jadi pahlawan di legenda itu karena dia menolak melakukannya. Jadi di balik cerita horor tentang kepala manusia, sebenarnya ada cerita tentang manusia yang mencoba menghentikan sebuah pengorbanan. Dan mungkin itu alasannya kenapa mantau bisa bertahan begitu lama. Bukan karena roti yang menyeramkan, tapi karena dalam legenda, roti itu menyelamatkan banyak nyawa. Dan ternyata di balik mantau yang kelihatannya putih, lembut, dan innocent banget, ada legenda tentang roh pengorbanan dan puluhan kepala manusia yang akhirnya diganti sama adonan. Jadi setelah tahu ceritanya, Jujur. kalian masih bisa lihat mantau dengan cara yang sama nggak? Tulis di komen. Kalau kalian suka membongkar sisi lain makanan yang jarang banget diceritain, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena habis cerita horor malam ini, minggu kita pindah ke cerita yang beda lagi. Bukan soal hantu, bukan soal legenda, tapi kisah nyata di balik makanan yang lahir, bertahan, atau justru jadi saksi di tengah tragedi manusia. Welcome to SOS, Stories of Suffering. Karena kadang cerita yang paling gelap di balik makanan nggak butuh hantu sama sekali. See you Sunday di SOS. Bye-bye.